Meanwhile, I'm on my way. I'm on my way. I've got my lunch. Tukaran, Disco, Toka! Tukaran, Kickstart! Masih! Wait, aku datang untuk selamatkan kau, bukan kau selamatkan aku. Emotional, damn it! Congrats untuk Alfa Jerianto dan Ryuki yang berhasil jadi komentator tercepat kali ini. Good job. Dan untuk top komennya dari Denson Human yang sempat bahas soal Gopal yang pakai kuasa tahap 3 dia. Lah, awalnya Nat tuh gak percaya, tapi pas Nat lihat kembali, lah iya juga ya. Di sini tuh Gopal terlihat memanjat kolosal robot hanya bermodalkan dodol lengket di tangannya. Tapi jika Gopal hanya melumuri tangannya pakai dodol, harusnya Gopal lagi pakai sarung tangan dong. Tapi di scene ketika Gopal terjatuh, ternyata Gopal mengembalikan transformasi tangannya ke bentuk semula. Dan Gopal nggak pakai sarung tangan ataupun benda lain yang diubah oleh Gopal jadi dodol. Itu berarti yang diubah Gopal adalah telapak tangannya sendiri. Yang kemungkinan Gopal emang udah bisa menggunakan kuasa molekul tahap ketiganya untuk merubah tubuhnya sesuai imajinasinya. Hanya saja Gopal belum bisa memaksimalkan kekuatannya. Keren banget bre, penglihatan yang jeli sekali. Nah, di konten kali ini, Nat tuh yakin pasti di luar Boboiboy Galaksi Baraju episode ke-6 yang luar biasa keren, pasti banyak yang merasa kurang puas sama endingnya yang di skip. Yang kayaknya justru masih butuh beberapa menit lagi untuk dijelaskan. Alhasil, Monsa hanya menaruhnya pada end credit scene-nya saja. Nah, biar kalian gak penasaran, kali ini Bang Nat pengen jelasin ending Boboiboy Galaksi Baraju scene per scene-nya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yeay! Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang penasaran kok endingnya diceritain lewat lagu penutup doang, sebenarnya jawabannya simple sih, yaitu budgetnya yang dah habis. Ya, kalian pikir aja sendiri, untuk mengadaptasi kemunculan Boboiboy Gentar, Boboiboy Nova, dan Boboiboy Blizzard di final episode, belum sama penyerbuan Puak Bara dan Puak Salju yang terlihat sangat keren, pastilah adegan-adegan itu memangkas banyak sekali budget. Sehingga daripada Monsa bikin ending yang membosankan untuk ditonton, ya mendingan budgetnya dipakai buat mengadaptasi adegan baku hantam yang lebih seru. Bener nggak? Jadi gak perlu dipermasalahkan soal endingnya, karena Nat bakal jelaskan juga. Oke. Dimulai dari scene yang pertama. Ini scene tuh lanjutan langsung dan sama persis dengan scene akhir episode ke-6 yang memperlihatkan puing-puing kolosal robot atau kolosal roket yang hancur lebur karena kegilaan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard. Lanjut ke scene 2 yang memperlihatkan Pak Pato yang ternyata selamat dari jatuhnya kolosal roket. Ini kebilangnya hoki banget sih si Pak Pato. Dia tuh masih hidup walaupun sudah terjatuh dari ketinggian sejauh itu. Dan terlihat jika Puak Bara dan Puak Salju menangkap si Pak Pato. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang nangkep pemikiran ini. Kok sampai akhir cerita Pak Pato tidak memperlihatkan keybot yang ada di turbannya seperti cerita di versi komik? Dan jawabannya, emang sejak awal di turban Pak Pato itu tidak ada apa-apa. Tapi kenapa keybot dihilangkan di Ark Baraju? Nat punya jawabannya, tapi kayaknya kita lanjut dulu deh. alamak, duit nih. Di scene berikutnya memperlihatkan Boboiboy yang telah sadar yang ditemani teman-temannya yaitu Yaya, Ying, Gopal, dan Feng. Kemungkinan scene ini adalah scene lanjutan setelah Boboiboy diselamatkan oleh Papa Zola. Terlihat juga Feng yang memasangkan kembali topi milik Boboiboy yang sempat lepas, seperti di episode keempat setelah Boboiboy berhenti mengamuk. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Diam! Diam! Asli, momen ini hangat banget, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan persahabatan mereka yang sudah seperti saudara.
Awas ya, nggak ada cinta-cintaan di animasi Boboiboy. Kecuali Rokta sama Rokia. Hehehe. Scene dilanjut memperlihatkan Boboiboy yang dilempar oleh kawan-kawannya ke atas. Hal ini tuh merupakan cara mereka merayakan kemenangan Boboiboy yang berhasil mengalahkan kolosal roket milik Pak Pato. BTW untuk kolosal robot milik Pak Pato nih, ternyata inspirasinya diambil dari kolosal ke-16 dari game Shadow of Colossus. Nat gak tahu ini game apa, tapi kayaknya kalian ada yang tahu. Yang ternyata punya bentuk yang sangat mirip banget. Yang kemungkinan emang inspirasi pembuatan robot ini dari situ. Lanjut, scene berikutnya memperlihatkan jika Puak Bara dan Puak Salju sudah benar-benar berdamai setelah mereka berjuang bersama untuk mempertahankan planet Baraju. Ya walaupun kemenangan mereka tuh diraih karena 80% kontribusi Boboiboy, ya itu gak jadi masalah sih, karena Boboiboy juga menggunakan kuasa yang pernah digunakan oleh para pelindung planet Baraju, yang secara tidak langsung Boboiboy tetap menjadi pelindung dari planet Baraju juga. Next, kita diperlihatkan Boboiboy dan kawan-kawan dan para ras batu yang saling bergotong royong membereskan pasar bara yang sebelumnya terkena dampak dari serangan meriam, panas, dan dingin dari kolosal robot milik Pak Pato. Lanjut ke adegan Papa Zola yang melepas kepergian MYS Kebenaran. Ya walaupun sebenarnya kapal angkasa MYS Kebenaran itu milik Tian aka Mas Mana, tapi kapal angkasa MYS Kebenaran itu udah jadi salah satu rekan Boboiboy CS yang membawa mereka ke berbagai petualangan yang menegangkan. Ya kurang lebih kayak Going Merry kru topi jerami lah. Hanya saja nggak ada kesempatan untuk memperdalam adegan ini, yang bisa aja jadi lebih emosional. Pindah ke adegan Boboiboy dan kawan-kawan yang pulang ke bumi dengan kuasa teleportasi Ochobot. Terlihat mereka melambaikan tangan kepada Puak Bara, Puak Salju, dan Puak Batu. And finally, Rokta tetap gak direkrut sama Boboiboy. Next, pindah ke Boboiboy yang sampai di bumi langsung memeluk Toaba. Itu karena mereka berhasil pulang dengan selamat. Jujur kasihan sih sama Boboiboy. Sejauh ini tempat pulang dia adalah Toaba. Entah kemana ibu sama bapaknya sampai sekarang gak nongol-nongol. Hei, aku akan mengeluarkan. Dan untuk lanjutan endingnya tuh sebenarnya berhubungan langsung dengan Papa Zola The Movie, yaitu karena timeline pada Papa Zola The Movie tuh memang terjadi setelah petualangan Papa Zola dan Boboiboy di planet Baraju. Dan Nat tuh punya teori menarik untuk kemunculan Boboiboy di Papa Zola The Movie yang kemungkinan Nat akan bahas jika kalian pengen Nat bahas. Dan hal ini tuh ada hubungannya dengan merchandise Boboiboy yang memakai kostum dinosaurus. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tane, bye!